Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel seputar tutorial. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan semua aktivitasnya ya teman-teman ya. Nah, di dalam sesi video kali ini kita akan bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah bagaimana proxy terbaru ya. Proxy terbaru yang sudah kita uji coba kemarin di beberapa TKP yang connect untuk mengubah kuota eksis edukasi dan konferen menjadi kuota reguler yang bisa digunakan di semua aplikasi ya teman-teman ya. Kemudian juga yang kedua adalah pengumuman giveaway hari kemarin. Dan yang ketiga, tips dan trik bagi teman-teman untuk mendapatkan uang Rp400.000 per hari dari aplikasi baca berita. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa untuk berlangganan channel ini, subscribe channel ini, dan juga tekan notifikasi loncengnya agar mendapatkan setiap update yang kita berikan. Dan juga komen di bawah jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan dan perlu untuk kita bahas di video selanjutnya. Oke, langsung saja kita ke caranya ya teman-teman ya. Seperti biasa kita akan cek kuota kita dulu ya teman-teman ya, untuk membuktikan apa kita punya kuota edukasi eksis dan konferen ya teman-teman ya. Dimana kita tidak memiliki kuota apapun ya, kecuali kuota eksis yang kemarin ya teman-teman ya, dan tidak ada satu kuota yang lainnya. Jadi ini terbukti real dan bisa teman-teman coba di TKP teman masing-masing. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman pergi ke bagian setelan. Seperti biasa dari setelan teman-teman langsung pergi ke kartu SIM dan jaringan seluler ya teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman pergi ke jaringan seluler, teman-teman pilih di mana teman-teman meletakkan data selulernya. Kalau saya meletakkan di SIM 2, berarti pilih SIM 2 ya teman-teman ya, agar kemudian nanti bisa connect di TKP teman-teman dan bisa mengatur VPN-nya ya teman-teman ya. Nah, setelah sampai di setelan kartu SIM 2, teman-teman pergi ke nama titik akses VPN ya teman-teman ya, seperti ini. Kemudian akan kita pilih pengaturan yang akan kita buat tutorialnya ya teman-teman ya. Sebelumnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di video ini, silakan teman-teman juga bisa nonton video sebelumnya. Kita juga membahas banyak sekali tentang bagaimana cara mengubah kuota edukasi dari provider eksis dan juga kuota konferensinya menjadi kuota reguler yang terbukti bisa digunakan di semua aplikasi ya teman-teman ya. Jadi silakan ditonton video sebelumnya juga, linknya ada di deskripsi juga ya teman-teman ya. Kemudian setelah ini teman-teman samakan saja semuanya dengan yang ada di video, kecuali nanti untuk MCC dan MNC-nya ya teman-teman ya. Untuk nama itu kita menggunakan nama eksis edukasi ya. Nah, seperti ini, nama tidak berpengaruh, tetapi kalau dapat sih disamakan aja juga tidak apa-apa ya teman-teman ya. Dan informasi buat teman-teman semuanya, ini kode ini sudah kita uji coba di grup ya, di beberapa TKP teman-teman kita yang ada di luar, terutama di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan dan sebagainya. Itu alhamdulillah setelah beberapa kali dicoba itu bisa connect dan lancar jaringannya ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman silakan dicoba juga agar kemudian bisa menguras kuota edukasi dan konferen eksisnya menjadi kuota reguler yang bisa digunakan di semua TKP dan juga semua aplikasi. Oke, namanya mungkin udah selesai. Kemudian teman-teman pilih VPN. Untuk VPN-nya kita menggunakan seperti video sebelumnya juga ya, Zoom.meeting ya teman-teman ya. Jadi VPN yang kita gunakan itu adalah Zoom.meeting. Kemudian tekan OK ya. Setelah itu teman-teman pergi ke proxy, di mana proxy tidak perlu dibuat ya teman-teman, alias dikosongkan saja. Biarkan
sistem dan jaringan teman-teman yang akan mendeteksi proxinya secara otomatis nantinya di TKP agar lebih mudah dan lebih gampang untuk connect dan bisa digunakan ya teman-teman ya. Kemudian setelah proxinya dikosongkan, kemudian portnya juga dikosongkan ya teman-teman ya. Portnya juga dikosongkan, biarkan sistem dari handphone atau jaringan teman-teman yang mendeteksi. Untuk itu bagi teman-teman yang ingin connect dan sebagainya, please jangan di skip video ini agar mendapatkan informasi yang full dan juga tidak satupun dari cara-caranya yang tertinggal ya teman-teman ya. Kemudian klik OK. Setelah itu nama pengguna itu disamakan dengan nama VPN ya teman-teman ya, dimana nama penggunanya adalah Zoom Meeting seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini nama penggunanya ya teman-teman ya. Nama penggunanya disamakan saja juga tidak apa-apa ya teman-teman ya. Wajib disamakan ya teman-teman agar bisa connect dan di belakangnya tidak perlu diberikan spasi. Nah sebagai info bagi teman-teman yang ingin untuk mendapatkan uang sebesar Rp400.000 per hari seperti yang telah saya jalankan di video sebelumnya, silahkan teman-teman untuk download aplikasi Cashzine namanya, aplikasi baca berita, linknya ada di deskripsi. Masukkan kode yang ada di link deskripsi juga dan teman-teman langsung bisa untuk mendapatkan koin yang lebih banyak. Dan kemudian nanti kita akan ada grup yang kita bimbing ya teman-teman, grup WhatsApp yang ada di link deskripsi juga. Dan nanti teman-teman bisa masuk ke grup itu dan kita bimbing. Dan kita bimbing selama 10 hari dan 10 hari itu betul-betul ekstra kita bimbing dan bisa menghasilkan Rp400.000 per harinya setelah 10 hari itu ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan bimbing ekstra di sana. Jadi nggak ada ruginya bagi teman-teman. Aplikasi sekitar aplikasi itu adalah aplikasi baca berita biasa sebetulnya. Tapi saya sudah 1 tahun menggunakan dan alhamdulillah bisa menghasilkan setiap hari ya teman-teman ya. Dan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, saya bisa withdraw setiap harinya dan juga aplikasi ini terbukti membayar dan juga terdaftar di otoritas keuangan ya. Jadi bukan hoax dan sebagainya. Jadi tidak masalah jika teman-teman ingin mendownload aplikasi ini. Nah, kode yang kita berikan itu cukup berbeda ya. Silakan dimasukkan karena setiap berita yang teman-teman baca di sana nanti akan mendapatkan 10.000 poin setelah 10 hari ya teman-teman. Setelah teman-teman mengumpulkan 2.000 sampai 5.000 poin awal atau poin pertama. Oke teman-teman, itu sekilas dari info aplikasi Cashzine. Dan hari ini saya kemarin saya bisa withdraw sebanyak Rp400.000 ya teman-teman ya. Jadi setiap hari 400.000 dan uang itu saya gunakan untuk giveaway di channel ini gitu. Makanya nggak ada ruginya juga buat teman-teman untuk subscribe channel ini ya teman-teman ya. Nah kita lanjut ke caranya kita yang barusan. Setelah nama pengguna ya, nama penggunanya Zoom Meeting tanpa diakhiri dengan spasi sama sekali, kemudian klik OK ya. Nah untuk sandinya tolong diperhatikan juga teman-teman ya, dimana sandinya memakai huruf besar semuanya, eksis edukasi ya. Jadi eksis edukasi ya teman-teman ya, seperti yang saya tulis di video ini. Nah seperti itu ya teman-teman ya, eksis edukasi ya, bukan education ya teman-teman, tapi edukasi ya, pakai bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Nah setelah teman-teman memasukkan sandi, maka teman-teman bisa untuk klik OK aja. Kemudian server, untuk server dikosongkan saja biar servernya mendeteksi secara otomatis mana yang terbaik di TKP teman-teman ya, dan juga sesuai dengan jaringan dan kualitas jaringan teman-teman juga ya. Kemudian setelah itu klik OK saja, kemudian proxy ya teman-teman ya. Oh ya, MMSC-nya juga dikosongkan teman-teman ya. Jadi dalam video ini banyak ini kosongkan biar lebih connect ya. Kemudian MMSC-nya itu sama dengan server tadi, yaitu dikosongkan saja ya teman-teman ya. Jangan perlu diisi sama sekali agar bisa lebih lancar
agar menyesuaikan dengan TKP dan jaringan nanti teman-teman. Klik OK aja. Kemudian proxy MMS ini wajib ya teman-teman ya, jangan sampai salah untuk menuliskan di akhir tulisannya juga tidak diberikan tanda spasi. Jangan sampai salah juga ya teman-teman ya. Dimana proxy MMS yang sudah kita uji coba itu adalah 168.133.55.7 ya teman-teman ya. Jadi saya ulangi lagi, 168.133.55.7 ini sudah bisa kita gunakan dan sudah bisa menguras kuota edukasi kita, dan juga konferen kita menjadi kuota reguler, dan bahkan mungkin teman-teman kita di grup WhatsApp itu sudah habis juga ya. Dari awal tutorial ini kita share di grup itu sudah habis juga kuotanya untuk keperluan yang lainnya. Nah begitu ya teman-teman. Setelah ini teman-teman klik OK aja. Kemudian teman-teman pergi ke port MMS, dimana port MMS yang kita gunakan adalah 8080 seperti ini ya teman-teman ya. Jangan sampai salah untuk menuliskan dan jangan sampai skip videonya agar mendapatkan setiap bagaimana caranya, kode-kode dan sebagainya ya teman-teman ya. Kemudian klik OK aja. MCC dan MNC tidak perlu diubah walaupun berbeda dengan yang di video. Kalau saya MCC-nya 510, kemudian MNC-nya 11. Kemudian jenis autentifikasi silakan pindahkan ke PIP atau PUB ya teman-teman ya. Silakan dipindahkan ke PIP atau PUB jenis autentifikasinya. Kemudian jenis APN-nya teman-teman. APN-nya agak panjang, tetapi jangan sampai ada yang salah untuk menuliskannya, tanda bacanya dan sebagainya, hurufnya ya teman-teman ya. Jangan sampai ada satu huruf pun yang salah. Silakan disamakan dengan yang ada di layar video teman-teman. Dimana jenis APN yang kita gunakan adalah default, kemudian koma, MMS, koma, classroom, koma, Google, koma, Zoom ya. Jadi ada 5 ya, ada default, MMS, classroom, Google, dan Zoom, semuanya dipisahkan dengan tanda koma dan tidak diakhiri dengan spasi ya. Nah silakan di screenshot atau ditulis atau di apapun ya teman-teman, biar pindah ke APN teman-teman ya. Nah setelah itu teman-teman silakan klik OK aja. Kemudian teman-teman pergi ke protokol APN. Setelah sampai di protokol APN, teman-teman pilih IP vol 4 ya, seperti ini, IP vol 4 teman-teman ya. Nah kemudian setelah IP vol 4 silakan centang dan juga di OK kan ya teman-teman. Kemudian di bawahnya pilih operatornya silakan dari tidak ditentukan, silakan pindahkan ke LTE agar jaringan teman-teman bisa terkunci di sana dan juga tidak akan berpindah ke 3G, sehingga nanti akan menghambat proses konektisasinya ya teman-teman ya. Nah sampai di sini silakan teman OK. Setelah itu ya teman-teman ya, setelah pengaturan ini selesai semuanya, dan pastikan teman-teman mengecek terlebih dahulu sebelum menyimpan agar sesuai dengan yang ada di video, apakah memang betul sudah sesuai atau ada sesuatu yang salah dan sebagainya ya teman-teman ya. Setelah itu baru teman-teman klik simpan, dan setelah simpan teman-teman baru pergi ke YouTube untuk mengeceknya ataupun ke Google dan sebagainya ya teman-teman ya. Oke, kita akan simpan dan kita akan menuju YouTube untuk melihatnya ya teman-teman. Apakah kemudian nanti APN yang kita buat ini bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sepertinya bisa ya teman-teman ya, dan lancar. Dan ini semuanya sudah mulai terbuka thumbnail dari YouTube-nya ya teman-teman ya. Kita akan putar satu video dulu ya teman-teman ya. Kita akan putar satu video dan melihat apakah bisa dan lancar dan sebagainya. Bagi teman-teman yang loading di awal untuk membuka YouTube itu tidak masalah ya, silakan ditunggu aja, karena itu proses untuk mengaitkan antara IP atau proxy yang sudah kita install dengan jenis jaringan yang ada di TKP teman-teman.
Dan kita lihat lagi video yang lain ya teman-teman ya. Nah, bisa ya. Dan kualitasnya di 360 nanti akan berubah secara otomatis sesuai dengan jaringan teman-teman ya. Dan lama sehari sebenarnya 24. Nah, seperti ini jadi lancar. Bisa digunakan ya teman-teman ya. Untuk YouTube sepertinya sudah dulu ya teman-teman. Kemudian kita pergi ke sosial media, kita pergi ke Instagram. Apakah bisa digunakan di sosial media seperti Instagram dan sebagainya? Bisa ya teman-teman ya. Buktinya semuanya sudah sudah terbuka dan sebagainya, dan video-video seperti ini sudah terputar, dan artinya bisa digunakan di Instagram ya teman-teman ya. Cocok banget bagi teman-teman yang ingin mengubah kuota belajar dan juga kuota edukasi dan conference access menjadi kuota reguler yang bisa digunakan di semua aplikasi. Kemudian setelah ini teman-teman pergi ke browser kita lihat apakah bisa digunakan di browser. Kita akan klik aja berita seputar olahraga ya. Kita akan lihat apakah bisa digunakan ya teman-teman ya. Dan bisa ya teman-teman ya. Dan seperti ini, dan bisa digunakan di Google Chrome. Kita klik satu berita dan muncul ya teman-teman ya. Artinya memang bisa digunakan seperti ini ya teman-teman ya. Dan thumbnail dari beritanya juga sudah muncul. Oke teman-teman, seperti itu teman-teman ya. Jadi bisa digunakan di TKP teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ada masalah dan sebagainya, nggak connect dan sebagainya, silahkan di komen aja, nggak apa-apa, atau di DM via Instagram. Selalu kita akan stay di sana dan kita akan balas satu persatu di sana ya teman-teman ya, cari solusinya. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mengikuti giveaway, silahkan teman-teman dengan cara sebelumnya juga. Jadi setiap hari kita di channel ini mengadakan giveaway. Syaratnya adalah yang pertama, teman-teman pastikan subscribe channel ini, karena dari kemarin banyak di antara pemenang kita yang sudah kita acak kemudian tidak memenuhi spesifikasi ya. Sudah terpilih, sudah acak, tetapi pada saat kita cek ternyata beliau tidak subscribe dan juga tidak subscribe di channel ini. Akhirnya kita cari pemenang yang lain. Artinya pastikan sebelum teman-teman ikuti giveaway, silakan teman-teman tuh subscribe channel ini. Kemudian yang kedua, like video ini sesuai dengan yang ada di deskripsi, like video ini. Dan yang ketiga, komentar yang terbaik dari teman-teman. Kemudian berikan nomor HP teman-teman di kolom komentar di bawah. Oke, itu aja teman-teman, dan kita akan carikan setiap solusi dari masalahnya. See you di next video. Mudah-mudahan bisa connect ya teman-teman ya.